Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan, sedang asyik makan rendang di hajatan warga, lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan sunyi. Satu orang tumbang, semua orang panik, dan pelakunya tak terlihat. Di sebuah kampung tenang di Subang, anggota ormas yang biasa membuat onar ditemukan tewas di tengah malam. Luka tembak di kepalanya begitu rapi, seolah dilakukan oleh seorang algojo terlatih. Warga ketakutan, polisi tak menemukan pelaku. Tapi bisik-bisik mulai muncul. Apakah Petrus telah kembali? Cerita ini bukan sekadar kisah misteri, tapi sebuah gambaran gelap tentang ketakutan, kekuasaan, dan kebenaran yang terkubur dalam diam. Semoga cerita ini bisa membuka wawasan kita, jadi pengingat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan, semoga kalian semua diberi rezeki yang lancar, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk, yang setuju, tuliskan di kolom komentar. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini. Dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan cerita misteri dan satir sosial lainnya. Siapkan telinga dan hati kalian. Karena cerita ini akan mengguncang malam kalian. Selamat mendengarkan. Langit Subang menjingga. Udara lembab menyisakan aroma tanah basah dari hujan kemarin sore. Di halaman rumah Pak Camat yang luas, sepasang tenda putih berdiri tegak, dihiasi pita merah muda dan ungu. Di bawahnya, meja-meja panjang sudah ditata rapi dengan daun pisang, piring keramik, dan kuah rendang kental yang mengilat di atas api kecil. Hari itu adalah hajatan besar. Nikahan Rani, mantan pacar Ardi, dengan Irwan, anggota Ormas Grib yang cukup dikenal di kampung Cikareo. Bukan karena amalnya, tapi karena motornya yang selalu ramai konvoi dan sikapnya yang suka ambil jatah keamanan tanpa diminta. Ardi Permana, lelaki 27 tahun, dengan rambut agak gondrong dan mata yang selalu tampak kurang tidur, sedang membetulkan kabel speaker di panggung kecil. Tangannya cekatan, meski pikirannya melayang. Nikah sama dia, Ran. Orang kaya dia, pikirnya sambil mengencangkan jack mic. Ia menggeleng, menarik napas panjang, lalu berdiri dan mengatur posisi mic di dekat panggung, jaipongan. Malam nanti akan ada hiburan, katanya. Hiburan rakyat. Lengkap. Dari kejauhan suara deru motor mendekat. Sekelompok pemuda berseragam hitam-hitam datang. Rompi bertuliskan GRIB mengilap oleh sorot lampu gantung yang dipasang panitia. Mereka datang seperti rombongan kawin, tertawa keras, mengacungkan dua jari ke udara, dan langsung mengambil kursi tanpa diminta. Seorang di antaranya, tinggi, berkepala plontos dengan tatapan kosong, menendang kursi plastik hingga terseret. Ganti anu kuat, ewi, katanya. Ujang, ketua grib lokal, berjalan paling akhir. Ia mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam, meski hari mulai gelap. Melirik semua orang seperti sedang menghitung siapa yang hormat, siapa yang tidak. Cik, mana dagingna? Tanyanya kepada salah satu panitia dapur. Tumpeng mah alus, tapi urang nuju hayang rendang. Malam kiu mah kudu nu legendaris. Panitia tersenyum kaku. Iya, Kang. Mangga. Yo keur dihangat keun Dewi. Ardi memperhatikan dari panggung. Ia bisa lihat bagaimana tangan panitia gemetar saat menyendokkan rendang ke piring-piring tambahan yang tiba-tiba muncul dari entah mana. Ujang dan anak buahnya tertawa, mengunyah keras-keras sambil berseru. Nah, yeu rendang nu bener. Musik dangdut mulai diputar, disusul dentingan alat musik jaipongan yang ditabuh pelan-pelan untuk pemanasan. Seorang penari muda bersiap di sisi panggung, senyumnya tipis. Penonton campur aduk, tamu biasa tampak canggung, sebagian anak grib
malah mulai menyulut rokok di dalam tenda. Malam turun pelan. Aroma rendang bercampur asap rokok dan solar dari genset. Ardi dari balik mixer mencatat semuanya. Tak dengan pena, tapi dengan ingatan yang jernih. Wajah-wajah itu, suara-suara itu, dan cara mereka menertawakan hajatan yang bukan milik mereka. Tepat jam 9, keributan kecil pecah. Seorang warga bernama Dedi, keponakan Pak Camat, menegur anggota GRIB yang memukul tiang tenda sambil tertawa. "Kang punten, ulah di itu towing. Barudak keur sare di imah." Anggota GRIB yang ditegur berdiri, menyeringai. Ia mendekat ke Dedi dan menepuk pipinya. "Naha, cuk sia teu meunang senang. Urang oge warga atuh, atawa maneh hayang direndang heula." Tawa pecah di antara teman-temannya. Dedi hanya diam. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya tak bergerak. Ardi menatap Rani yang berdiri di sisi panggung. Mata mereka bertemu sesaat. Rani tampak lelah, tak bersuara, dan seperti ingin berada di tempat lain. Malam itu berakhir dengan suara musik yang makin nyaring, tawa yang makin miris, dan tumpeng yang dibelah, bukan untuk disyukuri, tapi diperebutkan. Dan esok paginya, ketika kabut pagi belum sempat naik, warga Cikareo dikejutkan oleh penemuan jasad seorang lelaki di pinggir sawah. Tangan terikat ke belakang, luka tembak bersih di kepala. Bajunya masih seragam GRIB. Namanya Dadan, orang yang semalam menendang kursi dan mengancam pakai sendok rendang. Warga terdiam. Hanya satu bisikan yang pelan-pelan menyebar dari mulut ke mulut. "Petrus Gus balik Dwi. Miurun." Pagi itu kampung Cikareo mendadak sunyi, seperti kehilangan nyawanya. Warung kopi Burina, yang biasanya ramai lelaki tua membahas politik lokal, hanya dibuka setengah hati. Tak ada suara radio, tak ada gelak tawa. Di pojok gang menuju sawah, garis polisi membentang lemas, seperti pita duka di tengah pagi yang belum sepenuhnya bangun. Ardi berdiri dari kejauhan, menyipitkan mata ke arah kerumunan. Ia tak mendekat. Cukup dari posisi tempat ia biasa menambal kabel speaker. Posisi nyaman untuk menyimak tanpa terlihat. Korban ditemukan sekitar jam 5. Anak pencari rumput yang lihat duluan. Tangannya diikat ke belakang. Peluru nembus dari pelipis kiri, kata seorang pria tua kepada temannya di dekat Ardi. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Malam itu dia ribut di hajatan, kan?" sahut temannya. "Pakai rompi ormas minta rendang sambil nodong panitia. Dan sekarang dia yang jadi rendang." Mereka tertawa kecil, tapi tertahan. Bahkan gurauan pun terasa berat pagi itu. Ardi memalingkan wajah. Tangannya meremas saku jaketnya sendiri. Ia merasa tak nyaman. Bukan hanya karena tubuh yang tergeletak di ujung kampung, tapi karena rasa yang mulai tumbuh di dalam dirinya, campuran jijik, cemas, dan lega. Dia berjalan cepat ke rumah. Di dalam kamarnya yang sempit, ia membuka laptop, menancapkan kartu memori dari sound system hajatan tadi malam. Ia mencari sesuatu. Bukan musik, bukan suara MC. Ia menemukan satu bagian yang ganjil. Rekaman dari mic panggung yang tanpa sengaja menangkap suara seseorang berbicara melalui handy-talkie. "Target 3, posisi aman, tunggu aba-aba, eksekusi bersih, jangan tinggalkan jejak." Suaranya tenang, datar. Bukan suara GRIB, bukan suara panitia, bukan suara siapapun yang dikenal Ardi. Tapi jelas, ini bukan kebetulan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendengarkan ulang, lalu menyimpan file itu dengan nama baru. Panggilan tak terlihat .mp3. Di luar, suara klakson motor membelah kesunyian. Ardi mengintip dari balik tirai. 2 motor besar berhenti di depan rumahnya. Pengendara berjaket hitam turun, mengetuk pagar dengan keras. "Permisi, Ardi ada?" Suara berat terdengar. Ibunya, yang belum sempat menyapu halaman, membuka pintu depan dengan gugup. "Ada."
Ada apa ya? Suruh keluar, kami cuma mau bicara. Soal kejadian semalam. Ardi meraih ponselnya dan keluar. Ada masalah, Bang? Tanyanya datar. Pria bertato di leher mendekat. Biasa, kumpulkan keterangan. Kamu kan tukang sound. Dengar atau lihat hal-hal aneh. Ardi menggeleng. Saya cuma pasang kabel dan jaga volume. Kalau ada yang rusuh, saya nggak ikut-ikut. Pria itu menyipitkan mata. Tatapannya menekan, seperti mengukur kadar kebohongan. Kalau tiba-tiba ada yang bilang kamu simpan rekaman suara, terus ngasih ke orang luar, itu namanya nyebarin hoax. Bisa berbahaya buat lingkungan. Ardi menatap lurus. Saya bukan penyebar hoax, Bang. Saya cuma tukang sound. Diameter. Lalu pria itu mengangguk. Sip, hati-hati ya. Sekarang banyak orang iseng. Seringkali yang suka merekam malah kena duluan. Mereka pergi tanpa pamit. Di dalam rumah, Ardi menarik napas panjang. Suasana jadi lebih sunyi dari sebelumnya. Hari itu, desas-desus mulai menyebar lebih cepat daripada nasi tumpeng. Tentang Dadan yang ditembak dari jarak dekat. Tentang grip yang mulai meradang. Tentang suara tak dikenal di malam hajatan. Tapi yang paling membuat warga gelisah adalah satu nama yang kembali disebut-sebut, meski dengan berbisik, Petrus. Bagi yang pernah hidup di zaman kelam, nama itu bukan cerita, itu nyata. Dan kehadirannya tidak pernah memberi peringatan. Hari berganti hari, tapi bayangan kematian Dadan tak hilang dari kampung. Seperti noda di lantai kayu yang sudah dipel, samar tapi tak bisa hilang sepenuhnya. Warga Cikareo mulai saling mencurigai, seperti ada jaring tak terlihat yang perlahan-lahan mengikat semua leher. Di warung, orang berbicara dengan bisik. Di masjid, orang saling lirik. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain bola di tanah lapang mulai menghindari jalan dekat sawah. Tempat jasad itu ditemukan kini seperti titik tak suci di tengah desa yang damai. Ardi tahu ia sedang diawasi. Sejak kunjungan dua orang bermotor itu, ada motor matic yang beberapa kali terparkir di seberang rumahnya. Selalu mesin menyala, helm tak pernah dilepas. Kadang-kadang terlihat tangan dengan ponsel terangkat, merekam atau mengancam. Ardi tak bisa membedakan. Ia mencoba tetap tenang, pura-pura sibuk dengan orderan sound system keluar kampung. Tapi malam hari, saat sepi turun dan suara jangkrik tak cukup keras untuk menutupi pikirannya, Ardi membuka rekaman itu lagi dan lagi. Kalimat itu terngiang seperti mantra. Target 3, posisi aman. Tunggu aba-aba. Ia tahu ada yang disembunyikan di balik peristiwa ini. Dan semakin ia mencari, semakin ia merasa masuk ke dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Suatu malam saat hujan gerimis menyentuh atap seng rumah, Ardi mendapat pesan anonim. Kalau ingin tahu siapa sebenarnya yang berburu di malam hari, datang ke rumah nomor 11, gang belakang balai desa. Bawa rekamanmu. Pesan itu tanpa nama. Hanya satu kalimat tambahan. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan datang 2 kali. Rumah nomor 11 tampak seperti rumah biasa. Temboknya kusam, jendela berkerai, dan pagar kecilnya berkarat. Tapi begitu Ardi mengetuk, pintu dibuka setengah oleh seorang pria tua dengan wajah penuh garis usia. Namanya Mang Asep. Wajahnya dingin, tapi matanya seperti menyimpan musim lain. Ia menatap Ardi lama sebelum mempersilakan masuk. Di dalam, rumah itu seperti museum kecil. Foto-foto lama tergantung di dinding. Ada potret pria berseragam, surat kabar yang menguning, dan di salah satu pojok ada lemari besi kecil. Ardi menyerahkan flash disk dengan rekaman suara itu. Mang Asep menyambungkan ke laptop tuanya. Ia memutar, mendengarkan dalam diam. Setelah suara itu berhenti, Mang Asep mematikan audio dan bersandar.
Suara itu bukan dari ormas, bukan juga aparat biasa, katanya pelan. Lalu siapa? Tanya Ardi. Mang Asep menatapnya tajam. Dulu kami menyebutnya bayangan negara. Mereka datang bukan atas nama hukum, tapi atas nama ketertiban. Tidak tercatat, tidak bertanda, tapi nyata. Sekarang, sepertinya mereka kembali. Ardi mengerutkan kening. Petrus? Bukan nama, itu metode, jawab Mang Asep. Dan mereka selalu kembali kalau negara sedang kehilangan kendali. Sunyi. Hanya suara hujan yang turun lebih deras. Mang Asep bangkit, membuka salah satu laci, dan meletakkan foto di meja. Foto hitam putih, sedikit kabur. Tapi Ardi bisa lihat sosok muda dengan seragam, berdiri di depan papan dengan tulisan tangan. Target kelima, 1983. Aku pernah menjadi bagian dari mereka, ujar Mang Asep. Sampai aku sadar, kita sedang menciptakan hantu yang tak bisa dikendalikan. Ardi menelan ludah, tangannya gemetar. Apa sekarang mereka mulai lagi di kampung ini? Mang Asep mengangguk. Atau lebih tepatnya, kampung ini jadi eksperimen. Ardi berdiri, dadanya sesak. Mereka akan datang lagi? Suaranya pelan. Mang Asep tersenyum tipis. Bukan akan, mereka sudah. Kau hanya belum tahu siapa yang akan ditembak berikutnya. Ketika Ardi keluar dari rumah itu, malam sudah larut. Gerimis masih turun. Jalanan basah dan kosong, seolah kampung ini tidak pernah ramai. Tapi saat ia melewati balai desa, ia mendengar suara motor berhenti. Dua orang turun. Satu dari mereka menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu. Dan Ardi tahu, dia sudah terlalu dalam. 2 hari setelah pertemuan dengan Mang Asep, langit Subang kembali kelabu. Kabut tipis melayang di antara pepohonan di pinggir kampung, menyelimuti jalanan yang sepi dan lembab. Ardi menyembunyikan rasa cemasnya di balik rutinitas. Kabel, speaker, colokan. Tapi setiap suara gaduh, klakson, knalpot, pintu besi ditutup keras, membuat jantungnya mencuat ke tenggorokan. Malam harinya, sebuah pesan baru muncul di ponselnya. Target berikutnya bukan anggota ormas, tapi yang tahu terlalu banyak. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan. Hanya itu. Tapi cukup untuk membuat tangannya menggigil. Ia hampir membuang ponsel itu ke lantai. Ia tak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Polisi. Terlalu banyak kabar bahwa sebagian dari mereka diam atau bahkan terlibat. Warga? Mereka terlalu takut. Anggota GRIB. Sudah jelas bukan pilihan. Akhirnya, Ardi memutuskan mencari seseorang dari luar. Seseorang yang pernah jadi jurnalis, kini tinggal menyepi di sebuah rumah kecil dekat kebun teh. Namanya Dina, kakak tingkatnya saat kuliah dulu. Terkenal keras kepala dan kritis. Ia pernah menulis tentang penghilangan orang-orang di tahun 90-an, dan nyaris hilang juga karenanya. Ardi mengayuh motornya di tengah kabut pagi menuju rumah itu. Saat bertemu, Dina menatapnya seperti sedang menilai apakah ia datang untuk membawa masalah atau justru menyelamatkan diri. Aku punya sesuatu, kata Ardi, menyerahkan salinan rekaman. Dina mendengarkan sambil mencatat. Beberapa kali ia berhenti dan mengulang bagian yang sama. Aku pernah dengar pola komunikasi seperti ini, katanya pelan. Dari laporan tahun 2003, tapi setelah itu, semuanya hilang. Tak ada jejak lagi. Sekarang muncul lagi, dan mereka membunuh, ujar Ardi. Dina menatapnya lekat. Kau yakin ingin menelusuri ini? Aku nggak punya pilihan. Aku bisa jadi target selanjutnya. Dina mengangguk, lalu bangkit, membuka lemari tua, dan menarik satu map berisi potongan artikel, foto, dan catatan tangan. Ia menunjuk salah satu foto pria berseragam yang sedang tersenyum di depan mobil berpelat dinas. Ini orang yang memimpin operasi pembersihan tahun 1984. Dia hilang dari publik 2 dekade.
Tapi tahun lalu aku dengar desas-desus. Dia aktif lagi di Jawa Barat. Namanya siapa? Tanya Ardi. Dina menghela napas. Mayor R. Sekarang mungkin pakai nama lain. Tapi pola kerja, kode komunikasi, semuanya mirip. Ardi merasakan tekanan di dadanya. Seolah jaring yang tadinya samar, kini mulai tampak. Tapi semakin jelas bentuknya, semakin sulit melepaskan diri. Sebelum ia pulang, Dina memberi peringatan. Kalau kau berniat membuka semua ini ke publik, pastikan kau nggak sendiri. Orang-orang seperti mereka tak akan diam. Dan tak semua yang hilang itu benar-benar mati. Malam itu Ardi tak bisa tidur. Ia menyalakan lampu kecil di kamarnya dan mulai menulis. Bukan status media sosial, bukan laporan ke polisi, tapi semacam catatan terakhir. Jika sesuatu terjadi padanya, orang lain bisa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat ia hendak mematikan laptop, satu pesan baru masuk. Dari nomor tak dikenal, kau bicara dengan orang yang seharusnya diam. Sekarang giliranmu diam. Dan hanya itu. Tak ada lanjutannya. Tapi Ardi tahu, waktu sedang berdetak. Dan sesuatu sedang bergerak lebih cepat dari yang bisa ia kejar. Angin dini hari di Subang terasa tak biasa, dingin yang menyimpan rahasia. Ardi bangun lebih awal dari biasanya, gelisah. Ia merasa waktu berlari, sementara ia terjebak, seperti duduk di rel yang menunggu kereta datang. Tanpa banyak berpikir, ia membuka laptop, menyalin semua file penting. Rekaman suara, catatan Dina, hasil riset. Semua diunggah ke cloud, dikirim ke beberapa email, termasuk ke seorang jurnalis nasional yang pernah menulis soal aktivis yang hilang. Sebelum berangkat, ia menyelipkan sepucuk surat untuk adiknya, Intan, ke dalam helm. Jika ia tak pulang malam ini, surat itu harus dibuka. Malam itu, Desa Cikareo mengadakan syukuran panen. Acara kecil, tapi cukup ramai. Grib, kelompok preman lokal yang mengaku pengaman, sudah lebih dulu mengumumkan kehadiran mereka. Warga tak punya pilihan. Mereka datang, dan semua tahu, para bayangan mungkin datang juga. Sosok-sosok tanpa nama yang menghapus saksi dalam senyap. Balai RW ramai. Tumpeng berdiri, lagu dangdut cempreng terdengar dari speaker murah. Di balik tawa palsu dan canda yang dipaksakan, ketegangan menggantung. Anggota Grip duduk santai, merokok, menggoda ibu-ibu. Ardi berdiri di sudut, waspada. Ingatannya pada malam Dadan dibunuh kembali muncul. Apakah malam ini akan serupa? Tiba-tiba, lampu padam. Musik berhenti. Hanya suara genset pelan di luar. Lalu, langkah kaki teratur, berat. Bubar. Suara dalam, tenang, memecah gelap. 3 sosok muncul di ambang pintu. Bukan warga, bukan GRIB, bukan polisi, hanya bayangan. Salah satu mengangkat tangan. Cahaya ponsel menyorot pistol peredam suara. Grip berdiri, panik. Put. Ujang jatuh, lubang kecil di dahinya. Kepanikan pecah. Warga berteriak, anak-anak menangis. Tapi Ardi diam. Ia melihat para bayangan hanya menarget Grip. 3 tumbang, 2 lari. Salah satu dari mereka menatap Ardi. Tajam, tanpa ancaman, hanya peringatan. Diam, atau kau berikutnya. Dan mereka pergi. Keesokan pagi, berita menyebar. Penembakan misterius di Subang. Polisi datang tanpa jawaban. Grip bungkam. Warga memilih lupa. Ardi tak bicara, tapi file yang ia kirim sudah tersebar. Media mulai meliput. Suara-suara kecil muncul. Mang Asep hilang. Dina pindah tanpa jejak. Ardi tetap tinggal, dibungkam oleh pengetahuan. Ia tahu, ini baru awal. Karena Petrus bukan orang, bukan nama, tapi sistem. Cara menjaga ketertiban lewat kekacauan. Selama warga masih takut, aparat dan preman saling bertukar peran, dan negara membiarkan bayang-bayang mengatur malam, para pemburu itu akan terus kembali. Tanpa nama, tanpa wajah. Seperti api yang membakar tapi tak berasap. Dan demikianlah akhir dari cerita malam ini. Apakah ini hanya kisah fiksi belaka?
Atau sebuah kenyataan yang sengaja disembunyikan dalam bayang-bayang? Semua itu terserah pada kalian untuk menyimpulkan. Tapi yang pasti, di balik setiap cerita, ada pesan yang tersembunyi. Ada kenyataan yang kadang lebih kelam dari yang kita duga. Ingatlah, ketakutan yang kita sembunyikan bisa jadi pintu bagi kekuasaan yang tak terlihat. Semoga cerita ini membuka mata kita semua tentang sisi gelap yang tak sering kita lihat dan mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam hidup ini. Sekali lagi, saya doakan semoga rezeki kalian lancar, hidup penuh berkah, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tuliskan amin ya robbal alamin di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat atau menginspirasi. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.